Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Istiani Nani dengan NIM 1920425, dan dengan teman saya Bagus Adi Darmawan dengan NIM 1920320, dan teman saya Syara Waldana dengan NIM 1920866. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber sabotase. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Darmawan dengan NIM 1920320. Latar belakang: kejahatan komputer di era digital tumbuh bersama teknologi. Pelaku kreatif dengan metode canggih, keterhubungan global mempercepat penyebaran lintas negara. Sulit ditangani hukum, data digital jadi target, rentan terhadap serangan anonim, kesenjangan keamanan, dan motivasi ekonomi atau politik. Kurangnya kesadaran pengguna terhadap resiko cyber membuka celah serangan seperti phishing dan malware. Pemahaman mendalam diperlukan untuk kebijakan keamanan yang efektif melindungi masyarakat dan infrastruktur. Rumusan masalah: bagaimana teori cyber sabotage menjelaskan serangan siber sebagai strategi yang disengaja untuk merusak atau menghancurkan fungsi suatu sistem atau infrastruktur. Apa saja dampak substansial yang dapat dihasilkan oleh serangan cyber menurut perspektif teori cyber sabotage? Bagaimana serangan cyber dapat menciptakan gangguan serius dalam keberlanjutan operasional, termasuk potensi memperlambat operasional atau menyebabkan penghentian berkepanjangan? Apa motivasi utama di balik serangan cyber menurut teori cyber sabotage, dan bagaimana aspek politik, ekonomi, dan kepentingan militer dapat menjadi pendorong utama? Cyber sabotase sendiri memiliki teori membahas serangan cyber sebagai strategi terencana untuk merusak sistem atau infrastruktur. Fokusnya pada menciptakan kerugian signifikan, bukan hanya sebagai peretasan. Teori ini menekankan dampak serangan terhadap keberlanjutan operasional dengan potensi gangguan serius. Dalam konteks keamanan nasional, teori ini memperdalam pemahaman motivasi serangan cyber, termasuk faktor politik, ekonomi, dan militer. Penelitian Keamanan Cyber dan Keamanan Nasional 2019 memberikan landasan analisis kritis untuk dampak serangan cyber dan strategi mitigasi, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap serangan cyber demi keamanan nasional. Selanjutnya, analisis kasus. Pada tahun 2021 disorot oleh serangan terhadap jaringan pemasok SolarWinds, dikenal sebagai SolarWinds Supply Chain Attack. Meskipun terungkap pada akhir 2020, dampaknya terus dirasakan dan diperdebatkan di seluruh dunia. Serangan ini memanfaatkan perangkat lunak manajemen jaringan SolarWinds Orion untuk infiltrasi ke berbagai organisasi global. Dampaknya mencakup pencurian data sensitif dan pemantauan aktivitas sistem target. Serangan menyoroti kerentanan infrastruktur cyber dan keamanan perangkat lunak, terutama di lembaga pemerintah Amerika Serikat. Analisis kasus ini menekankan perlunya perkuatan keamanan cyber, peningkatan deteksi dini, dan urgensi perlindungan rantai pasokan cyber. Tahun 2021 mencerminkan kompleksitas ancaman cyber dan mendesakkan upaya bersama untuk melindungi. Selanjutnya, saya Syara Waldana dengan NIM 1920866. Pada presentasi kali ini saya akan membahas kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini mendalami teori cyber sabotage yang melihat serangan cyber sebagai strategi sengaja untuk merusak atau menghancurkan sistem atau infrastruktur target. Dengan fokus pada dampak substansial, khususnya gangguan terhadap keberlanjutan operasional, teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang serangan cyber sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional. Motivasi utama serangan cyber menurut teori cyber sabotage yaitu melibatkan aspek politik, ekonomi, dan kepentingan militer sebagai pendorong utama. Selanjutnya ada saran. Dari kesimpulan atau dari materi yang telah kami sampaikan, ada beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama,
penguatan keamanan, yaitu dengan tingkatkan keamanan sistem melalui teknologi terkini dan pembaruan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran, yaitu mengembangkan program kesadaran keamanan cyber untuk para profesional agar lebih paham resiko dan teknik serangan. Yang ketiga ada kerjasama, di mana galakan kerjasama lintas instansi dan internasional ini dalam berbagi informasi dan tanggapi serangan. Lalu ada riset dan inovasi, yaitu dukung penelitian keamanan cyber untuk antisipasi tren baru dalam serangan dan inovasi teknologi keamanan. Lalu yang terakhir ada kebijakan keamanan cyber, yaitu rancang kebijakan keamanan cyber yang komprehensif, melibatkan perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan.